Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini tanggal 24 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Desember 2022, kita akan melanjutkan kajian yang tertunda di pekan kemarin yang lalu, yaitu tentang bencana alam dalam Al-Quran dan Sunnah bersama dengan Bapak Ustadz Sabta. Begitu, marilah kita sambil menunggu ibu-ibunya mungkin sholat di rumah dulu. Mudah-mudahan kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita amalan sholat subuh dan sholat subuh, amalan-amalan yang lainnya yang telah kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu, mari kita simak kajian ini, mudah-mudahan dan pasti bermanfaat. Silakan Ustaz. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Melanjutkan hanja tertunda pada pekan yang lalu. Sekarang kita beranjak dari Al-Quran surat Hamim Sajdah atau surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayatnya 21. Surat As-Sajdah, surat yang ke-32, ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala nudhiqannahum minal adzabil adana duna adzabil akbar la'allahum yarji'un. Silakan Pak Haji baca artinya. As-Sajdah ayat 21. Iya. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya. Wadan la sungguh, la-nya la pendek, taukid. Wadan la sungguh, atau tadi artinya kita dengar pasti. Nudhiqonna, kami kata Allah benar-benar akan merasakan, maksudnya menimpakan hum kepada mereka. Wadan la sungguh atau pasti, nudhiqonna, kami benar-benar akan merasakan atau menimpakan hum kepada mereka al-adzabil adna, siksaan yang dekat, maksudnya di dunia. Siksaan yang Allah turunkan ini di dunia, bukan di akhirat. Duna, selain al-adzabil akbar, selain siksa yang lebih besar di akhirat nanti. Jadi Allah membagi siksaan pada ayat ini menjadi dua bahagian. Satu al-adzabil adna,
siksa yang dekat di dunia. Yang kedua, siksa yang lebih besar di akhirat. Ketika Allah menurunkan siksaan di muka bumi ini, di dunia sekarang ini, maksudnya la'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar. Daik berbalik pikir, kembali ke jalan yang benar. Jadi maksudnya al-adzabil adna, siksaan yang dekat di dunia ini, supaya umat manusia mau kembali ke jalan yang benar. Surat 32 ayat 21. Di situ tidak disinggung tentang adanya siksa kubur. Tapi siksa itu dua, satu di dunia, dua di akhirat. Kita lihat hubungan ayat ini dengan surat 9, surat At-Taubah, ayatnya 101. Surat 9 itu nama suratnya At-Taubah atau Al-Bara'ah. Ayatnya ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kalimat ini sanu'adzibuhum marratain. Kalimat ini perhatikan, sanu'adzibuhum marratain. Thumma yuradduna ila adzabin azim. Ya, Pak Haji dibaca artinya tolong. At-Taubah ayat 101. Dan di antara orang-orang Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang munafik. Sudah segitu dulu. Dan di antara orang-orang Arab Badui minal a'rab. Kalau Arab, orang Arab, ini al-a'rab. Al-a'rab. Orang-orang Arab gunung, Arab Badui, ada orang-orang munafiknya, Pak. Terus dan dari penduduk kota metropolitan juga ada kemunafikannya lebih banget daripada orang-orang Arab dusun. Teruskan, Pak. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Iya. Kalau orang Arab Baduy, orang gunung, Arab Badui, ada orang munafik. Tapi penduduk kota Madinah metropolitan juga ada yang kebangetan munafiknya, Pak, lebih dari orang Arab Badui tadi. Kemudian, Bapak, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. iya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Tadinya Rasulullah SAW tidak mengetahui dalam tubuh umat Islam ada orang-orang munafiknya. Ya sama sekarang juga, begitu banyak orang-orang yang munafik. Ada 3 kelompok kan, orang beriman,
orang kafir dan orang munafik. Dalam surat Al-Baqarah formatnya seperti itu, awal sekali Al-Baqarahnya. Orang-orang beriman, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sejatinya orang-orang munafik itu orang kafir yang sangat meles, tapi sangat licik dan licin. Nampak di permukaan seperti orang beriman, pada hatinya tidak. Sekarang juga banyak orang-orang munafik pada tubuh umat Islam, Bapak. Allah ancam orang munafik itu kalau tidak tobat nanti ditempatkan fidarkil asfali minan nar. Di bawah api neraka yang paling dasar sekali, di kerakna neraka, dan kekal abadi mereka di sana seperti orang-orang kafir. Teruskan Bapak, Nabi Muhammad tadinya tidak mengetahui, sedangkan Allah mengetahui. Tadinya Rasul tidak mengetahui. Terus, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Sudah, sanu'adzibuhum marratain, kata Allah. Nanti orang-orang munafik itu akan kami seksa 2 kali, kata Allah. Berapa kali orang munafik siksaannya? 2 kali. Di mana dan kapan? Di akhirat. Di akhirat sekali, di mana sekali lagi? Kubur. Ya. Di dunia sekali, kedok kemunafikannya kelihatan. Atau siksaan di dunia minal adzabil adna tadi. Yang kedua di mana? Di akhirat. Terus Pak. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Jadi diseksanya orang munafik berapa kali? 3. Sanu'adzibuhum marratain. Kelak kata Allah kami akan seksa orang-orang munafik itu 2 kali. Di dunia, kemudian di alam kubur, summa yuraduna ila adzabin azim. Kemudian nanti mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat besar. Itu siksa akhirat. Al-azabil akbar. Sekali di dunia, sekali di kubur, sekali di akhirat. Jadi berapa kali siksanya? Bukan marotain, 2 kali itu di dunia, kemudian di kubur, kemudian di akhirat. Summa yuradduna ila adzabin azim. Al-adzabil akbar di surat 3221 tadi. Nanti kami akan siksa mereka, ulangi Pak. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Iya, jadi menurut ayat ini 3 kali, 2 plus 1. Siksa kubur kan nggak ada. Ada kelompok yang tidak percaya adanya siksa kubur. Itu mah para ulama nyingsieunan baik. Katanya siapa yang sudah meninggal kembali bebeja, siksa kubur itu ada gitu. Ini ada kok. Jadi siksanya 3 kali untuk orang-orang munafik. Ya, sudah tadi kita jelang surat 32:21 dihubungkan dengan surat 9 ayat 101. Sekarang kita masuk ke surat 6 Al-An'am ayatnya 61. Korelasi ayatnya harus diperhatikan banget. Hubungan antara satu surat dan ayat dengan satu surat dan ayat yang lain. Surat 6 Al-An'am artinya binatang ternak, ayatnya 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam yarau. Ya. Bukan ayat 61. Ayat 6, salah saya. Surat 6 ayat 6. Ya Allah, jauh banget ya. Saya ngelamun Bapak. Surat Al-An'am ayat 6. Yuk ana 61 lah.
Alam yarau kam ahlakna min qarnin min qablihim. Saya ulangi. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum malam numakkil makkannahum fil ard. Bacanya ini makkannahum fil ardi. Malam numakkil lakum. Terus wa arsalna. Terus wa arsalna samaa alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim. Kalimat ini garis bawahi. Fa ahlaknahum bidunubihim. Saya ulangi, kalimatnya perhatikan. Fa ahlaknahum bidunubihim. Terus wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Ya, Pak Jirudi artinya Al-An'am ayat 6. Tidaklah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Jadi umat-umat terdahulu luar biasa, Pak. Gunung aja dipahat, Pak. Dibikin rumah gunung itu. Batu. Iya, gunung batu itu luar biasa ya. Belum lagi membuat piramid. Orang sekarang modern terheran-heran. Piramid, Pak. Atau kalau daerah Jogja itu apa? Candi Borobudur. Ya. Bikin piramid, Pak, luar biasa. Gunung aja dipahat dibikin rumah, Pak. Kekuatannya orangnya tinggi besar sih, Pak. Teknologi saat itu sudah tinggi, Pak. Kemudian Bapak lanjut. Yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Nah itu. Jadi ketika turun siksa Allah, al-adab bil adna, istilah Quran, siksa yang dekat di dunia ini. Kalau tadi mudah-mudahan mereka berbalik pikir kembali ke jalan yang benar. Ini penyebabnya adalah bidunubihim, karena dosa-dosa mereka, bukan lempengan, Bapak. Gak ada di Quran itu Allah menimpa siksaan al-adabil adna di dunia karena lempengan, gak ada tuh di Quran. Saya bukan alergi dengan sains dan teknologi.
silakanlah. Karena dilalui lempengan dan sebagainya, silakan. Tapi ayat Qur'annya bidzunubihim. Fa'ahlaknahum bidzunubihim. Maka kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Kasih tahu tuh BMKG tuh. Lempengan tuh makhluk Allah, Bapak. Ulangi Pak, maka kami binasakan mereka karena dosa-dosanya. Ulangi Pak Haji. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Terus. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Nanti Allah ciptakan generasi yang lain setelah dikiamatkan lokal oleh Allah. Umat-umat terdahulu kiamat lokal Bapak. Allah ganti dengan generasi yang baru. Datang generasi yang baru. Mulanya baik, kesananya miring lagi, seksa lagi sama Allah. Sunatullahnya begitu kok. Kemarin sudah ayatnya kan? Surat berapa kemarin itu? Surat 29 ayat 40. Kita ngulang sedikit. Kemarin sudah ada catatannya 2940. Kalau kemarin kita tadarusnya beranjak dari 2940, sekarang dari surat 32 As-Sajdah ayatnya 21. Allah membagi azab dua bagian. Satu min azabil adna, terdiri dari siksaan yang dekat di dunia. Yang kedua azabil akbar, siksa yang sangat besar di akhirat nanti. Jadi dua kali disiksa sama Allah. Di dunia disiksa karena dosa-dosanya, di akhirat juga tidak luput, disiksa lagi. Yang lebih rongkah kata bahasa Sunda. 29 ayat 40 kita mengulang. Fakullan akhadna bidzambihi. Bapak HP-nya artinya tolong sampai bidan bis, cicil aja artinya. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Tuh sama. Tadi fa'ahlaknahum bidzunubihim. Maka kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka, bukan karena lempengan, Bapak. Kalau di ayat ini, maka masing-masing dari mereka kami azab, kami siksa, kami hukum mereka bidzanbihi, lantaran dosa-dosanya. Ulangi Bapak sekali lagi. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Iya. Karena dosa. Bentuk azabnya ada 4 macam Bapak. Teruskan. Di antara mereka, sebagian dari mereka kami siksa dengan, di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. nanti ayatnya mana hujan batu kerikil? Terus. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. 2, 3, Ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. 4. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Bagaimana kata Allah? Jangan nyalain aku. Aku tidak hendak menganiaya mereka. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka. Mengingatkan ulang yang kemarin. Wa ma kanallahu liyadlimahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Kata Allah, aku sekali-kali tidak hendak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri, kata Allah. Jangan nyalain aku, kata Allah. Jadi penyebab turunnya siksaan Allah minal adzabil adna, siksaan yang dekat di dunia ini, karena dosa-dosanya dan perbuatan dolim mereka. Kemarin sudah dihubungkan Pak. Bagaimana ada orang soleh di sana kena juga azab, ada sunatullahnya, ada ayatnya yang memberikan jawaban dan hadis Rasul. Kemarin sudah ya, tidak mengulang lagi ya. Surat 8, 25, surat 8, 33. Kemarin Anda pasti catatannya ada. 8, 25, 8, 33 pasti ada catatannya. Dan hadis Bukhari 2 hadis, Muslim 2 hadis. Halas, sudah ya. Kalau di surat
Al-An'am ayat 6, fahalaknahum bidzunubihim. Kan surat 6 ayat 6 tadi. Maka lalu kami binasakan mereka bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka, bukan karena lempengan. Hujan batu ya Pak ya. Lihat hujan batu itu surat 54 ayat 34. Surat 54 ayat 34. 54 itu Al-Qamar, artinya bulan, surat bulan. Langsung artinya saja, silakan Pak Haji Roni. Ya, artinya aja. 54 ayatnya 34. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Iya. Sebelum fajar menyingsing itu, Nabi Lut dan para pengikutnya disuruh pergi meninggalkan tempat itu sebelum digempa bumikan, dihujani dengan batu. Kecuali istri Lut, termasuk yang dibinasakan. Istri seorang rasul, Pak, kafir. Sudah tua lagi istrinya. Bagaimana Arabnya Pak Rudi? 5434 itu? Terus inna arsalna alaihim hasiba ila ala Lut. Iya, kecuali keluarga Lut atau beberapa pengikutnya, kecuali istrinya ya, diselamatkan Allah. Ulangi artinya Pak Haji Rudi. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut, kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Nabi Lut dan para pengikutnya disuruh pergi bikin minal lail, pada larut malam. Waktunya waktu subuh terjadinya. Kaum Nabi Lut itu homoseksual, sodomi. Istilah sekarang keren banget, LGBT sodomi itu Pak. Liwat bahasa Arabnya. Istilah kerennya LGBT. Laki-laki senang sama laki-laki. Itu hukum Islamnya, pelakunya harus dibunuh Pak. Yang melakukan homoseksual dan yang dihomonya dibunuh kalau tidak ada paksaan. Kalau anak-anak yang dipaksa jangan. Hukum Islamnya harus dibunuh Pak. Itu hadis mengatakan, lihat tafsir Ibnu Katsir. Harus dibunuh Pak pelakunya. Ini malah minta perlindungan hak asasi manusia, Harus dibunuh itu kalau syariat Islam berlaku. Hanya saja di kita tidak berlaku syariat Islamnya Pak, mandul. Padahal partai-partai Islam itu banyak. Bapak, partai itu salah satu bentuk siksaan dari Allah Pak. Lihat surat 6 ayat 65 Pak. Pada suatu hari saya silaturahmi kepada guru saya, namanya Ustadz Abdul Qadir Sodik dari Sukaleur. Ajengan Ustadz Abdul Qadir Sodik, Bapak kenal? Pak Qadir Sodik dari Sukaleur, Allahyarhamu, sudah meninggal. Saya datangnya waktu sholat aja ke masjidnya, pasti ajengan datang. Menjelang sholat asar saya udah di masjidnya duduk. Ajengan sholat asar berjamaah duduk. Setelah itu, setelah sholat asar, buka Quran surat Al-An'am ayat 65. Kata ajengan itu, saya buka, baca, katanya, saya baca. Lalu diterangkan sama ajengan. Terus nanya, kondisi sekarang sedang ada pada ayat 65 surat Al-An'am atau tidak, katanya. Saya bilang sedang ada pada kondisi surat 6 ayat 65. Itu salah seorang guru saya yang membesarkan saya dalam Islam. Tadinya saya Nasrani kan, tadinya saya Katolik Roma. Lewatlah tukang batagor, kita berhenti dulu ya,
batagor dulu katanya. Ya Allah, dijamu batagor Pak. Kalau dia ngaji, saya yang bawa kitab kuningnya, saya bawa Pak. Dalam hati saya, kapan saya bisa baca kitab kuning ini, kitab gundul. Akhirnya kesampaian juga, alhamdulillah Bapak. Salah seorang guru saya yang membesarkan dalam Islam, namanya Ajengan Abdul Qadir Sodik, rumahnya Sukaleur. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal qadiru, kul huwal qadiru. Teteh ibu yang baru masuk surat 6 Al-An'am ayat 65. 6 Al-An'am ayat 65. Kul huwal qadiru ala ayyab'atha. Hah? Alaikum adzaban. Kalimatnya bukan musibatan. Alaikum musibatan, bukan. Alaikum adzaban. Min fawqikum au tahti au min tahti arjulikum au yalbisakum syia'an liyudhika wa yudhika ba'dukum ba'sa ba'din. Terus undur kaifa nusarriful ayat la'allakum. Terus yafqahun. Teteh baca artinya pelan-pelan tapi nyaring suaranya teteh. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu. Sudah. Katakan oleh Rasul, dialah Allah yang maha kuasa untuk menurunkan azab, bukan musibah Bapak. Ini namanya al-adzabul adna, siksa yang dekat di dunia. Perskot Pak, DP. Bidan bihi bidunubihim, karena dosa-dosa mereka. Ketika Allah menurunkan siksa al-adzabil adna di dunia, min fauqihim, dari atas mereka. Dari atas itu katanya hujan batu Bapak, petir, banjir bandang, dari atas airnya kan. Bolehlah. Bukan, min fauqikum itu elit di atas berebut kekuasaan. Elit di atas berebut kekuasaan. Wa min tahti arjulikum, dan dari bawah kakimu. Akar rumput ikut mendukung elitnya. Betul nggak Pak? Akar rumput pasti mendukung figurnya lah. Kalau dari bawah katanya apa Pak? Dari bawah lumpur lapindo atau apa? Acatan kakinya teteh? Gempa bumi. Dari bawah gempa bumi Pak. Kalau dari atas apa? Hujan batu, petir. Petir. Kalau dari bawah? Gempa bumi. Bukan. Dari atas itu elit yang berantem berebut kekuasaan. Dari bawah akar rumputnya ngikuti elitnya lah, ngedukung elitnya kan? Iyalah, ngedukung elitnya supaya bisa makan. Tim ses. Iya. Benar juga sih, dari atas itu tadi apa? Hujan, petir, benar. Tapi ada versi lain. Saya dibuki sama ajengan Pak.
Begitu saya duduk buka katanya surat 665 baca, saya baca. Tolong ajengan diterangkan. Kemudian ajengan nanya. Pada asar tuh masih ingat aja. Kondisi republik itu sekarang lagi begitu enggak? Saya bilang iya ajengan. Teteh ulangi, katakanlah wahai Rasul. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu. Atau yang ketiga bentuk siksanya apa? Teruskan teteh. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Atau dia Allah mencampurkan kamu dalam multi partai. Warnanya sama, merah atau hijau, tapi gontok-gontokan. Jangankan dengan yang berbeda warna, dengan yang sama warna pun. Dalam politik itu nggak ada musuh abadi, nggak ada kawan abadi. Sekarang jadi kawan, tapi besok jadi lawan. Padahal warnanya sama, Bapak. Benar nggak begitu? Benar nggak apa begitu? Rangkul-rangkulan, padahal awas lu besok gua tendang lu. Atau dia Allah mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling apa teh? Bertentangan. Ulangi teh. Atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. terus Dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. iya satu warna padahal bukan beda warna Pak. Dirasakan ganasannya. Padahal jabat tangan rangkul itu. Yang kelihatan visualnya, waduh hatinya beda Pak. Itu bentuk siksa Allah Pak, al-adzabil adna di dunia. Karena ajengan itu ilmunya rasih, hafal Quran, kena juga. Masih terngiang-ngiang di telinga itu. Saya datangnya qobla asar, salat asar berjamaah dengan ajengan. Duduk buka Quran katanya. Udah selesai ada tukang batagor lewat. Kita nggak batagor dulu. Dijamu rohaninya, jasmaninya lagi ya Allah. Allahu yarhamu. Moga Allah merahmati beliau. Amin. Terjadi kemarau panjang. Panitia sholat istisqa mendatangi beberapa kiai. Kiai A. Kata panitia, Pak Kiai, sudi apalah kiranya untuk memimpin sholat istisqa dan berdoa di gazebo karena kemarau panjang supaya Allah menurunkan hujan. Allah menahan tidak turun hujan, kemarau panjang. Kata Kiai A, salah alamat kamu datang, bukan kepada saya banyak dosa katanya. Nggak mau dia memimpin sholat istisqa dan berdoa karena ada ketahuan turun hujan atau tidak, ada ketahuan Pak. Kalau untuk Idul Fitri ada mau Pak, amplopnya gede. Istisqa walaupun amplopnya gede nggak mau Pak. Salah alamat kamu datang. Jangan kepada saya, tapi kepada Kiai B katanya. Panitia datang ke Kiai B, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Sudi apalah kiranya Pak Kiai, Kiai B untuk memimpin sholat istisqa di gazebo pada hari Hajam D. Kata Kiai B, bagaimana? Salah alamat kamu datang. Jangan kepada saya, tapi ke ulama C katanya. Nggak mauan Bapak. Sampai ke Kiai Z, capek kan panitia Pak. Kata Kiai Z, salah alamat kamu, mestinya ke Kiai A, guru saya Bapak. Ya Allah. Orangnya soleh, mestinya ke Kiai A kamu. Aduh saya sudah capek Pak, bolak balik ini. Ya petunjuknya dari ulama Z itu ke Kiai A, datang lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kiai, saya udah kelalang keliling. Katanya Kiai yang harus memimpin. Bener Pak. Ada di koran PR tuh kalau di clipping sama saya. Minta hujan turun begini. Tidak langsung turun hujan. 1 minggu kemudian hujan turun lebat sekali Pak. Kalau 1 minggu kemudian kelasnya bukan kelas Rasul, sudah is the best. Best of the best. 1 minggu kemudian Bapak. Tapi kalau si Fulan bin Fulan yang memimpin, turun hujan tapi hujan batu atau hujan es. Gambarnya di PR ada Pak. Angkat tangan tinggi-tinggi itu. Seminggu kemudian turun hujan Pak.
Kalau seminggu kemudian turun hujan, itu sudah best of the best. Jadi kalau untuk peninsula Sisko itu pada nggak mau Pak Kiai Pak, walaupun amplopnya gede, ketahuan nanti turun hujan tetap nggak aja kemarau panjang. Nanti kalau sholat Sisko Pak jangan mengundang saya Pak, banyak dosa saya, malu saya. Turun hujan tapi hujan es nanti, ya Allah adab lagi. Ulangi teteh dari pertama, katakanlah olehmu Muhammad, hai Rasul. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu. Bukan musibah ya, kalimatnya adab, siksa ya. Terus Dari atas atau dari bawah kakimu. dari atas itu bukan petir, bukan itu, bukan hujan, bukan. Elit bertengkar sesama elit. Dari bawah akar rumput, yang ngedukung elitnya lah. Sampai ke sana tuh Kiai, ya Allah. Sampai hafal ayatnya saya, ya Allah. Terus Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. itu namanya multi partai. Tambah lagi sekarang partainya. Muncul lagi partai Umat, partai Gelora. Bapak bikin partai angin ribut. Atau dia Allah mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Terus Dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. satu warna aja berpasea, Pak, satu warna. Apalagi berbeda warna. Terus teteh, Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka memahaminya. iya. Teu paham-paham jelema cek ajengan. Kumaha cenah ayeuna kondisina keur kitu henteu. Muhun ajengan cek abdi. Tak perlunya silaturahim kepada kiai itu begitu Ibu, dikasih ilmu. Kalau dia ngaji, ceramah, saya yang bawa kitabnya Pak dikelek. Kitab kuning Pak. Dalam hati saya, kapan saya bisa membaca kitab kuning ini? Ya Allah. Surat 665 ya, kul huwal qadiru ala ayyab'atsa alaikum adaban, bukan musibatan Bapak. Cuman dari atas itu tadi catatan kakinya itu, dari bawah itu. Padahal atas itu elit, bawah itu akar rumput. Surat 7 ayat 84. Surat 7 Al-A'raf ayat 84. Teteh saja artinya, langsung biar cepat pulang. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Berbuat apa? Dosa. Perbuatan dosa umat manusia mengundang datangnya murka Allah. Al-adabil adna, siksaan di dunia. Sebelum siksaan yang besar nanti di akhirat. Double jadinya ya. Ditambah lagi siksa dalam kubur. Triple. Oh ya Allah. Ini baru preskot, baru DP Bapak. Wa amtorna alaihim matarun. Fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Mujrimin itu akar katanya jarima. Mujrimin buang alif lamnya. Mana? Alif lamnya buang, mimnya buang, ya nun buang. Tinggal jim ro mim. Jarima. Jarima itu ratu ekstasi. Neng Jarima. Sirian mah neng ngaranna oge Jarima. Jarima ada ratu ekstasi. Subjeknya mujrimin. Ulangi teteh sekali lagi. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Iya. Siapa yang berbuat dosanya? Neng Jarima? Bukan, umat manusia.
Nanti waktunya itu ditentukan. Ustaz tadi baca ayatnya. Waktunya itu bayatan wahum naimun. Ketika kamu sedang tertidur lelap. Kadang-kadang waktu duha. Wancianet moyan. Orang-orang barat yang kafir sedang berjemur diri di pantai, di tepi pantai dengan telanjang. Datang tsunami tiba-tiba, bagtatan, suddenly. Ustaz tadi baca ayatnya. Jadi siksaan Allah di dunia ini datangnya tiba-tiba, sekonyong-konyong. BMKG kecolongan terus. Kecolongan nggak BMKG? Kecolongan. Lihat surat 7 yang tadi Ustaz baca dalam sholat. Ayatnya berapa ya? 97, 98 ya. Tapi dari 96 sih enaknya. TT artinya 96, 97, 98. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kata kuncinya dua, Teteh. Benar-benar beriman dan kata kuncinya dua. Sederhana sekali. Teorinya nggak ribet. Jadilah orang yang beriman benar-benar dan benar-benar bertakwa. Beriman dalam arti mau berpandangan dan bersikap hidup dengan wahyu Allah menurut sunnah Rasulnya. Itu sejatinya orang beriman. Mau berpandangan dan bersikap hidup dengan wahyu Allah, Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Itu saja, sederhana. Nanti Allah limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Masa Allah bohong? Kalau ingin dilimpahkan keberkahan dari langit dan bumi, benar-benar beriman dan bertakwa, kata kuncinya. Terus tetapi kenyataannya ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. tuh siksanya kata surat 32:21 min adabil adna, siksa yang dekat di dunia. Terus Teteh 97-nya. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Tuh malam hari sedang terlelap, tiba-tiba banjir Pak, nggak tahu kiriman dari mana tuh. Tiba longsor, orang lagi terlelap. Jadi datangnya tuh sekonyong-konyong, kadang-kadang orang sedang terlelap. Atau Teteh datangnya waktu duha. Teruskan. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang Bermain-main. Sedang bermain-main. Wahum yal'abun. Duhan. Waktu duha. Waktu tsunami Aceh itu datangnya waktu duha. Itu orang-orang kafir perempuan sedang berjemur diri telanjang, Ibu. Undang murka Allah. Hujan batu ya. Dan batunya itu Pak ditulisin nama-nama orang pelaku maksiat. Ngeri ya. Malaikat bareng yang nulis disuruh Allah. Batu yang menimpa orang yang durhaka itu ada tulisannya. Si Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulanah. Ada tulisannya Bapak. Belum terjadi kan di Republik ini hujan batu yang ada tulisannya, belum ya? Wait and see aja. Surah 51 ayat 31 sampai 34. 51 itu nama suratnya Az-Zariyat ayat 31 34. Teteh artinya perlahan-lahan tapi nyari. Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Jadi ada para tamu kepada rumah Nabi Ibrahim. Para malaikat nyamar menjadi laki-laki yang tampan. Malaikat itu kalau nyamar menjadi laki-laki pasti pada tampan, nggak ada kudisan. Atau malaikat nyamar jadi perempuan, nggak ada, jadi laki-laki yang tampan. Apa kepentinganmu wahai para utusan? Kata Nabi Ibrahim, tamu min duaifi Ibrahim, duyuf Ibrahim, tamu-tamu Nabi Ibrahim. Terus Mereka menjawab, sesungguhnya
sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut. Iya, diutus kepada kaum Lut. Aduh, jangan, di situ ada saudara kami Lut. Tenang, kata malaikat. Lutnya disuruh pergi dulu. Orang solehnya diselamatkan. Itu sunatullah bagian B, yaitu 833. Tapi istrinya tinggal, istri Lut tinggal, dibinasakan juga. Nggak datang kami membawa kabar dari Allah bahwa kaum Lut mau dibinasakan. Sodom dan Gomora itu, Pak, ada filmnya. Sodom dan Gomora. Daerah mana itu? Sodom dan Gomora itu daerah mana ya? Lacak aja, ada Quran Atlas Quran. Cuman nggak dibeli sama saya, 300.000 harganya, Pak. Tapi di toko nggak ada, harus langsung ke mana lah. Akhirnya saya sudah kenalan di Antapani. Ada Atlas Al-Quran. Jadi perjalanan dakwah para nabi itu ada atlasnya, Pak. Yang digempakan sama Allah ada atlasnya itu. 300.000 nanti beli aja di online. Atlas Al-Quran. Nanti Pak Ingin serahkan ke Pak ini apanya, petunjuknya ada Atlas Al-Quran. Silakan Ibu teruskan. Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Tanah yang keras dan berpijar. Bagaimana kata Ibrahim? Jangan ada Lut di sana. Ada Lut katanya. Terus Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. homoseksual melampaui batasnya lewat sodomi. LGBT nama kerennya, Pak. Kedengarannya bagus, LGBT. Sodomi itu. Ada setan kakinya teteh. Batunya ada tulisan nama-nama pelaku sodomi. Terus Batu-batu itu diberi tanda dengan nama orang yang akan dibinasakan. aduh. Coba tunggu saatnya kalau LGBT sudah nerekam merajalela. Di Cianjur itu LGBT merajalela. Bukannya di Cianjur, Bapak. Di Palu, di mana lagi? Lelaki kawin yang lelaki, AWW kawin yang AWW, gila ya Pak, penyakit Pak. Ulangi teteh ayatnya, baru kesehatan kakinya footnote-nya ayatnya. Mereka dihujani batu keras. Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Ya silakan, yang ditandainya ada namanya di batu itu. Footnote-nya. Batu-batu itu diberi tanda dengan nama orang yang akan dibinasakan. Ada namanya ya. Siapa pengusung LGBT itu Pak? Yang perempuan itu siapa namanya? Pengusungnya lah, di TV ada tuh. Si Fulan bin Fulan. Kemudian nanti yang lesbinya Fulanah binti Fulanah. Ada namanya di batu. Dan kena mengenai orang pelakunya Pak. Ngeri ya. Wait and see saja sudah. Nanti Allah hujani mereka dengan hujan batu. Sudah sampai di sini dulu. Ini masih banyak materinya. Nanti dengan suara mengguntur, menggelegar. Umat Nabi siapa? Zaman Nabi siapa? Di Quran surat apa? Ayat berapa ada? Waktunya tadi. Sudah waktunya ya. Nabi Lut disuruh pergi sama Allah di surat 1181. Bikin minal lail, pada larut malam. Sebentar lagi sebentar lagi Lut, Allah akan menimpakan siksaan. Waktu subuh, waktu janari. Orang dulu itu tinggi besar Pak. Nabi Lut dan Fir'aun tinggi besar. Langkahnya juga panjang. Kalau dari kampung Nabi Lut sampai mana kira-kira? Jam 2 malam dia berangkat meninggal kampung, waktu subuh Jelegur. Kira-kira langkahnya panjang, orang tinggi besar. Sampai daerah mana Pak kira-kira? Kalau dari sini hijrah Majalaya. Majalaya dekat Pak. Nanti Oyak Majalaya. Garut. Langkahnya panjang-panjang kan tinggi besar orangnya Pak. Kalau kita langkahnya pendek-pendek, pendek kita. 11 ayat 81. Baca teteh artinya.
Bukankah subuh sudah dekat, Lut, kata Allah? Cepat pergi. Istrinya tinggal, kena juga adabil adna istrinya. Silakan. Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam." Iya. Bikin minal lail. Akhir malam terus, Bu. "Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang." Jadi ya kalau menoleh ke belakang itu nyaah, Pak. Aduh, rumah saya baru dibangun, belum lunas ke material, ditinggalkan, Pak. Jangan menoleh ke belakang. Kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. iya, siksaan bukan musibah. Istri Nabi Lut dan Nabi Nuh itu kafir, tapi dikekepan baik. Dalai buka anak, dalai buka anak. Pertanyaannya kenapa? Istrinya kafir tapi dikekepan baik, tidak diceraikan. Kenapa kira-kira, Pak? Kenapa kira-kira? Sayang, Kenapa? sayang. Bukan, Pak. Belum ada perintah dari Allah suruh menceraikan, jadi dikekepan baik, Pak. Padahal penghalang dakwah. Jadi dakwahnya, tablignya jinjat, Bapak, karena ini musuh dalam, waduh, Bapak hafal, musuh dalam selimut. Lihat surat 66 ayat 10. Coba Nabi Nuh dan Nabi Lut itu nggak berhasil dakwahnya, Pak, karena punya musuh dalam selimut. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihain fakhanatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Artinya, Ibu, surat At-Tahrim 66 ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh. Iya, Nabi dan Rasul soleh, Nabi Nuh, Nabi Lut saleh. Terus Di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka." masa isi Rasul, isi Nabi masuk neraka, Pak? Ayah Nabi Ibrahim Azar, masa ayah seorang Nabi? Ya nggak begitu, kalau hidayah punya Allah. Istri seorang Nabi dan Rasul, Ibu bisa dibayangkan. Suaminya soleh, gemar ke masjid, istri nama cicing baik. Atau sebaliknya, istrinya soleha, suaminya mah ente. Itu sunatullahnya begitu, Bapak. Nabi Nuh dan Nabi Lut itu ngambil istri muda enggak, Bu? Dari situannya tidak mendukung. Ngambil istri muda enggak? Bager, Bapak. Sampai dipisahkan oleh Allah karena siksaan Allah min adabil adna. Hingga di sini dulu ya, Bu ya. Puas nggak puas dipuas-puasin. Kalau mau to be continued bisa to be continued. Atau kalau karena menafsirkannya hujan batu dulu,
kemudian suara keras mengguntur, kemudian lekuifaksi, dibenamkan ke dalam bumi, ditenggelamkan. Surat 29 ayat 40 itu ditafsirkan oleh beberapa ayat Quran. Tafsir ayat bil ayat. Tafsir Quran bil Quran, nanti tafsir Quran bil hadis. Nanti tafsir hadis bil hadis. Tafsir hadis bil azhar. Hingga di sini dulu kita hentikan. Nanti ada yang tanya jawab, boleh. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan satu dua yang sehubungan atau di luar materi, boleh. Ya, silakan Pak Haji. Itu kan azabnya kan bukan yang melakukan aja, semua lingkungannya yang ada di situ kena. itu kena semua. Iya. Bagaimana nasibnya mereka yang Tidak soleh soleh. gitu, Bu? Iya. Oh, nanti di akhirat Allah membagikan mereka ala amalin sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau di dunia ada di situ kena juga, mau soleh mau salah kena. Itu surat 825 Pak ayatnya. Terus Haji Bukharinya kemarin sudah, Muslimnya sudah. Tapi di akhirat hitung-hitungannya puguh Pak. Yang tidak bersalah ikut juga kena imbasnya, orang soleh ikut juga, nanti ada ininya Pak. Bukharinya Pak Kinkin sama Pak Haji yang dekat dibaca nomor, Bukhari. iya, oh ini ada nomor 1860 rasanya Pak Kinkin ya? Ada yang 24 di bawahnya apa? Bukan, itu Muslim, Bukharinya 18. 60 rasanya ya kalau nggak salah, atau 1878, tapi 1860, ya 1860. 60 sama 78. Iya, 1860 dulu lah. Silakan Bapak. Sahih Bukhari 1860 dari Zainab Binti Jahsy. radhiyallahu anha bahwa dia berkata, pada suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya dengan muka merah. Beliau mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Malang bangsa Arab disebabkan bahaya yang hampir terjadi. Di hari ini telah terbuka tembok Ya'juj dan Ma'juj serupa ini. Sufyan meriwayatkan hadis mengisyaratkan dengan jarinya 90 atau 100. Ada orang bertanya, binasakah kami, sedang di antara kami masih ada orang-orang yang baik? Orang-orang yang baiknya ganti dengan orang-orang yang soleh. Akan binasa kami ya Rasul, padahal di tengah-tengah kami masih banyak orang soleh kok. Ulangi. Orang baiknya ganti dengan orang soleh Pak. Binasakah kami, sedang di antara kami masih ada orang-orang yang soleh? Jawab Nabi, ya binasa apabila banyak yang buruk. Gini bahasa Arabnya. Anuhliku wa fina salihun qala na'am idza kasurul habas. Akan binasa kami ya Rasul, padahal di tengah-tengah kami masih banyak orang soleh. Iya, kata binasa apabila keburukannya sudah lebih banyak dari kebaikan. Cirinya itu Pak. Korupsi berjamaah gitu. Sudah berjamaah Pak sekarang. Pelaku maksiat itu berjamaah Pak. Ada anuhlika wa fina salihun. Ada Pak Arabnya. Apakah kami akan binasa ya Rasul, sementara di tengah-tengah kami masih berada orang-orang yang saleh? Ulangi Pak. Orang-orang yang baiknya ganti orang-orang saleh. Binasakah kami, sedang di antara kami masih ada orang-orang yang soleh? Jawab Nabi, ya binasa apabila banyak yang buruk. Ya. Cirinya gitu aja. Di komunitas manusia sudah nerekap maksiat. Yang soleh diam mulutnya Pak, tidak amar ma'ruf nahi munkar, kena juga. Tidak, saya amar ma'ruf nahi munkar, tapi soleh, kena juga. Itu sunatullahnya 825, surat Al-Anfal 25. Satu lagi Bukharinya 1878. 1878 kan? Pertanyaan Bapak itu tadi. Tapi di akhirat Allah bangkitkan sesuai dengan amal mereka masing-masing Pak. Kalau di dunia kena juga, karena ada di situ dianya. Masa harus dipilihan? Ulangi Pak, 1878. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menurunkan sisaan kepada suatu kaum,
siksaan itu mengenai siapa saja yang ada di dalam kaum itu, tetapi kemudian mereka dibangkitkan di akhirat menurut amalan masing-masing. Iya. Siksaan bukan musibah. Namanya siksaan. Sudah sampai di sini, wallahu a'lamu bishawab. Kalau mau dilanjut, kalau enggak langsunglah materi lain. Hanya menafsirkan, saya ingin menafsirkan surat 2940. Bentuk azabnya, kapan datangnya, waktunya, ada ayat ukurannya. Terus ditutup nama tadinya, hanya ditutup 2 kali. Terima Bismillah. kasih. Iya. Ustaz. Mudah-mudahan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Doanya ada, doanya itu di surat 26 ayat 169. Doanya simpel sederhana, Pak. 26 ayat 169. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, selamatkan aku dan keluargaku dari akibat perbuatan mereka. Yang berbuatnya mereka, Bapak. Akibatnya, dampaknya kena kepada kita. Ada doa Nabi Lut ini. Teteh dibaca surat 26 ayat 169. Dipacu tiap hari dibaca, Pak. Setelah sholat, dalam sholat. 26 Asy-Syu'ara ayat 169, Teteh. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, selamatkan hamba dan keluarga hamba dari akibat perbuatan mereka, perbuatan tidak senonoh mereka, maksiat, sodomi, homoseksual. Silakan Teteh. Artinya Iya, artinya aja. Arabnya dibaca Teteh. 169. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Hartosna. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan. Yang berbuatnya mereka, imbasnya kepada kita nanti. Itu doa Nabi Lut, Pak. Dipacu aja tiap hari oleh keluarga kita, Pak, oleh bapak sebagai imam, oleh istri, oleh anak kita. Doanya simpel. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Asy-Syu'ara 26 ayat 169. Terus saya cekapnya, saya gitu heula. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.